Pertama masuk kerja dengan level fresh graduate, most company akan menuntut kita untuk mengeluarkan keahlian kita dalam sebuah tugas. That's why fresh graduate, officer, associate itu adalah level-level spesialis. Lalu kita naik dan responsibility kita makin nggak spesialis, tapi jadi lebih ke manajerial. Yang awalnya kita kerja sebagai spesialis, yang ahli bikin komunikasi visual misalnya, sampai akhirnya jadi T-shape generalis. Misalnya head of marketing, yang kerjaannya udah nggak mengeksekusi ide desain atau campaign, tapi ngasih direction, ngurusin tim, ngurusin manajemen, dan lain sebagainya. Dan berubah dari spesialis ke T-shape tuh juga nggak mendadak, ada transisinya. Sama kayak hari ini, ketika teknologi yang baru terus bermunculan untuk menghandle berbagai spesifik task, pelan-pelan secara nggak sadar menuntut banyak spesialis untuk bertransisi berubah jadi T-shape generalis. Tapi dunia ini nggak cuma diisi sama spesialis. Banyak juga T-shape generalis, T-shape ya kita nyebutnya, yang emang dari sananya udah T-shape. Jadi gue tanya-tanya kemarin ke ChatGPT tentang apa yang dia ketahui tentang T-shape generalis. Gue bacain responnya sekarang. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Sebagai seorang T-shape, kehidupan mereka dalam dunia kerja penuh dengan dinamika dan kesempatan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang utamanya. Mereka menghabiskan waktu dan tenaga untuk mempelajari disiplin tertentu dan mengembangkan keahlian khusus dalam bidang tersebut. Sehingga mereka memiliki fondasi yang kokoh dalam satu bidang yang menjadi dasar awal dari seorang profesional. Tapi nggak hanya satu bidang. Salah satu aspek menarik menjadi seorang T-shape adalah minat mereka untuk mengeksplorasi bidang lain di luar bidang utamanya. Mereka memiliki minat yang luas dan keingintahuan yang tinggi, yang mendorong mereka untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman tentang berbagai hal. Sebagai seorang T-shape, mereka memiliki keunggulan dalam berkolaborasi dengan berbagai tim. Mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara departemen yang berbeda, membantu dalam pemecahan masalah yang kompleks, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota tim yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan berbagai orang membuka peluang untuk menciptakan sinergi dalam dinamika perusahaan. Sebagai seorang T-shape dengan pengetahuan lintas disiplin, mereka memiliki kecenderungan alami untuk melihat masalah dari berbagai perspektif. Mereka bisa menggabungkan konsep dan pendekatan dari berbagai bidang untuk menemukan solusi yang kreatif dan inovatif atas permasalahan yang kompleks. Di era automation saat ini, peran para spesialis mengalami pergeseran yang signifikan. Kemajuan teknologi dan adopsi AI telah mengubah landscape tenaga kerja secara fundamental. Aktivitas yang bersifat rutin dan repetitif semakin banyak dilakukan oleh mesin dan software yang jauh lebih efektif dan efisien. Perkembangan automation dan robot ini akan semakin merubah cara kerja di berbagai sektor industri. Misalnya dalam pabrik produksi, semakin banyak mesin yang terlibat untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan keterampilan manusia. Di bidang marketing, algoritma dan AI semakin mampu melakukan analisis data dan membuat rekomendasi. Bahkan dalam sektor pelayanan, chatbot dan virtual assistant semakin mengambil peran dalam melayani customer. Keberadaan AI yang semakin pintar akan terus dikembangkan dan pada akhirnya juga akan mendisrupsi industri-industri yang lain. Nah, dampak dari disrupsi tadi adalah penurunan permintaan terhadap spesialis yang hanya menguasai bidang tertentu atau bahkan tugas tertentu. Perusahaan semakin mencari profesional dengan traits gabungan atau spesialis berbasis hybrid atau T-shape generalis. Mereka menginginkan individu yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis. Tapi sebenarnya bukan berarti spesialis tidak lagi dibutuhkan. Di beberapa bidang yang membutuhkan pemahaman yang sangat dalam dan keterampilan teknis yang benar-benar spesifik, spesialis tetap berperan penting. Tetapi kebutuhan atas peran spesialis bisa menurun, bergeser, ketika kolaborasi sangat diutamakan. Nah, hal-hal tadi bisa membuat kompetisi di job market akan semakin sulit. Di tengah keadaan tadi, T-shape menjadi alternatif yang menarik karena keunggulan mereka yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau keadaan. Sebagai T-shape, keahlian dan pemahaman yang luas membantu mereka memahami perspektif dan tantangan yang dihadapi oleh rekan kerja lainnya. Mereka jadi bisa mengerti kerangka pemikiran dari berbagai orang dengan berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, yang memungkinkan mereka untuk berbicara dalam bahasa yang sama dengan banyak orang tadi. Mereka mampu menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai sumber, menghubungkan ide-ide yang berbeda, connecting the dots, dan menemukan solusi inovatif yang terkadang luput dari perhatian orang lain yang hanya fokus pada hal tertentu.
T-shape juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dengan berbagai jenis individu. Karena T-shape bisa berbicara dalam bahasa yang sama, bisa connecting the dots dari berbagai perbedaan cara berpikir, mengerti berbagai hal, tapi juga punya pemahaman yang baik dalam sebuah bidang. Pada akhirnya mereka bisa membawa tim untuk berkolaborasi dengan lebih efektif. Kesimpulannya, meskipun masa depan spesialis dan T-shape generalis akan mengalami gejolak, T-shape memiliki potensi yang lebih besar untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era teknologi dan automation yang semakin berkembang. Dengan keterampilan lintas disiplin, adaptif, dan kemampuan berpikir menyeluruh, T-shape dapat menjadi agen perubahan yang berharga dalam dunia kerja yang terus terdisrupsi. Nah, itu dia cerita tentang T-shape generalis di mata AI. Takeaway yang bisa diambil berdasarkan informasi tadi, sepertinya para generalis bakal lebih aman in terms of being replaced by AI. Justru malah kelihatannya semakin seseorang menjadi T-shape generalis, bisa jadi mereka lah yang akan mengoperate sistem, tools, dan teknologi. Ibaratnya satu orang generalis cukup untuk mengoperate berbagai tools. Contoh ekstrimnya kayak di ruang operasi, cuman ada satu dokter doang yang dibantu sama mesin dan software. Nggak perlu orang lain lagi. Kalau iya, berarti ini sejalan ya dengan makin banyaknya solopreneur yang making money sendirian. Dia manusia sendirian, sisanya ya komputer. Efisien sih, tapi kalau solopreneur makin meningkat jumlahnya, terus orang-orang jadi memilih untuk being a solopreneur daripada bikin bisnis konvensional, then nanti bisnis bukan lagi untuk ngebuka lapangan kerja buat manusia ya. What do you think? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.